Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan Saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Insinyur Haji Mudakil, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus untuk kita semua dan Bapak Haji Abdul Badri, Al-Ustaz Haji Husain, dan masih banyak para asatidzah yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Insyaallah mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap jamaah salat subuh Masjid Baitul Husna, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di pagi hari ini, mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Allah tidak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan. Hingga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari pagi, mengembalikan ruh kita, maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allah masih memanjangkan usia kita. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dimudahkan untuk bisa melaksanakan berbagai macam ibadah dan kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di pagi hari ini akan menjadi pemberat timbangan yaumul mizan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat, kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu bapak semua? Alhamdulillah sehat baik. Keluarga sehat Pak? Ini wajahnya masih lesu amat nih. Apa karena gara-gara kalah pilpres kemarin? Enggak ya? Jangan sedih kalau kalah. Karena kondisi orang mukmin itu selalu baik, baik kalah maupun menang. Ajaban di amri mukmin kata Rasulullah. Ajaib, menakjubkan kondisi orang-orang kalau dia diberikan nikmat, kebahagiaan, kesenangan, kemenangan, dia bersyukur, itu baik. Dia diberikan ujian, musibah, kesulitan, kekalahan, dia bersabar, itu juga baik. Oleh karena itu tidak ada kondisi orang-orang mukmin itu yang tidak baik. Semuanya baik. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Saya aja baru 3 kali kalah merdeka. Jagoan saya dari 2014, 2019, sekarang kalah. Jadi berarti 15 tahun saya harus bersabar. Dan sabar itulah yang mendatangkan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa batas, tanpa hitungan. Subhanallah. Itulah kondisi orang mukmin itu selalu dalam kondisi baik. Hanya sekedar untuk menghibur hati ibu bapak semua. Insyaallah mudah-mudahan kita semua tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, masih kita membicarakan surah At-Tariq. Tapi tadi Pak Ketua DKM bilang kalau bisa Ustaz tidak disinggung tentang terhibur Ramadan, karena pagi hari ini kita sudah masuk pertengahan Syakban. Tapi sebelum kita lebih lanjut untuk keberkahan, alangkah baiknya kita mengawali taklim kita dengan membaca ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan demikian, sebagaimana kata Rasulullah, di mana ada majlis yang dikaji Al-Quran, yang dibacakan Al-Quran, maka Allah akan menurunkan ketenangan, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan mengutus malaikat untuk menaungi orang-orang yang sedang berkumpul. Kemudian Allah akan menyebut nama-nama orang tersebut, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut nama-nama orang yang sedang mengkaji, membaca Al-Quran tersebut terhadap makhluk yang dekat dengannya, menunjukkan kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca untuk bagian yang pertama dari surah Al-Tariq ayat 1 sampai dengan yang 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin yang rahimahullah, sebelum kita mengkaji ayat yang sudah kita baca, mengawali kajian pagi hari ini, saya ingin menyinggung tentang yang pertama, bahwa alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah berada di bulan Syakban, tepatnya tanggal 15 Syakban. 15 Syakban ini
nisfu Sya'ban. Nisfun itu artinya setengah. Maka kalau nisfu Sya'ban itu artinya setengah dari Sya'ban atau pertengahan dari bulan Sya'ban. Pertama, bulan Sya'ban disebutkan di dalam beberapa hadis, baik dalam hadis yang sahih, hasan maupun hadis yang dhaif. Salah satunya yang berkenaan dengan bulan Sya'ban itu juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, yaitu terkait tentang bahwa Rasulullah itu sangat memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diceritakan oleh istri beliau bahwa tatkala bulan Sya'ban Rasulullah itu hampir-hampir tidak pernah berbuka, artinya hampir-hampir tidak pernah tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu meningkatkan kuantitas ibadahnya di bulan Sya'ban, wabil khusus berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi tentunya dalam riwayat ini disebutkan tidak pernah beliau menyempurnakan satu bulan berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Ini terkait tentang bulan Sya'ban. Kemudian yang berikutnya di hadis yang lain bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu beliau kebiasaannya mengqadha puasanya itu di bulan Sya'ban. Makanya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin mengingatkan wabil khusus kepada ibu-ibu yang masih ada hutang puasa untuk segera diqadha. Karena Aisyah istri Rasulullah itu biasanya mengqadha di bulan Sya'ban. Salah satu alasan Aisyah itu karena beliau agar 11 bulan sebelumnya atau 10 bulan sebelumnya itu bisa melayani Rasulullah dengan sepenuhnya. Maka beliau mengkhususkan nanti di bulan Sya'ban baru mengqadha. Wallahu a'lam kalau ibu-ibu di Baitul Husna ini alasannya kenapa sampai sekarang belum mengqadha puasanya. Kalau ada ya Bu, tapi masih ada kesempatan Bu, jangan sampai hutang puasa tahun ini ya, tidak diqadha sehingga nanti masuk Ramadan yang akan datang. Nah ini ada dua konsekuensi kata ulamanya. Dia tetap harus mengqadha, nggak boleh nggak diqadha walaupun Ramadan tahun lalu semuanya besok sudah masuk nih Ramadan, sementara tahun ini belum diqadha, tetap dia harus berkewajiban mengqadha di tahun berikutnya. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau alasannya tidak mengqadha karena kelalaian, karena dia menunda-nunda, maka kewajibannya ada dua. Yang pertama, dia harus mengqadha puasanya, kemudian yang kedua dia harus membayar fidyah. Nah, itu pendapat mazhab Syafi'i. Bagi seseorang yang melalaikan untuk mengqadha puasanya di bulan Ramadan, kalau dia sengaja tidak mengqadha tahun ini, kemudian masuk Ramadan berikutnya, nanti dia dua kewajibannya, selain mengqadha juga membayar fidyah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang biasanya sering tertinggal puasa karena ada uzur, dan juga bapak-bapak mungkin bisa karena sakit atau musafir, maka segera untuk diqadha sebelum masuk bulan Ramadan. Ini terkait tentang bulan Sya'ban. Kemudian ada juga beberapa riwayat, walaupun para ulama menyebutnya banyak riwayat atau hadis-hadis tentang bulan Sya'ban, lebih khusus tentang nisfu Sya'ban. Tapi memang
rata-rata hadisnya dhaif. Maka itulah menjadi landasan mengapa ibu bapak ada yang sebagiannya menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ada juga yang tidak. Karena mereka itu menganggap hadisnya dhaif. Ada yang tidak mau beramal dengan hadis dhaif. Tapi kata Imam An-Nawawi, tidak mengapa seseorang itu beramal dengan hadis dhaif. Yang tidak boleh digunakan dalam hadis dhaif itu terkait tentang hukum. Terkait tentang apa? Tentang hukum. Tapi kalau untuk fadhailul amal, untuk menambah keutamaan amal, menambah amal, maka tidak mengapa berlandaskan hadis yang dhaif. Semalam di sini bacanya sudah seperti yang kita ketahui bahwa di malam nisfu Sya'ban tradisi beberapa kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin itu membaca surah Yasin. Itu salah satunya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Walaupun sampai sekarang memang saya tidak menemukan ada dalil secara qat'i untuk membaca surah Yasin secara khusus yang di malam bulan nisfu Sya'ban. Tapi kenapa itu dilakukan? Kata ulama, itu diantara cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Boleh nggak baca Yasin, Pak? Boleh. Ada larangan nggak? Tidak ada. Maka itulah kenapa surah Yasin yang dibaca. Karena banyak keutamaannya. Salah satunya jika surah Yasin yang dibaca, maka insya Allah segala hajat atau kesulitan yang dihadapi itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak Pak Ustaz baca Al-Baqarah? Boleh. Al-Baqarah 3 kali khatam. Ya baik. Cuma kelamaan Pak Ustaz. Ya udahlah. Hari yang ada sedang surah Yasin. Kalau Al-Baqarah ya boleh. Silakan itu surah Al-Baqarah untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kenapa dia dihidupkan? Karena ada riwayat kenapa Rasulullah SAW itu berpuasa atau memperbanyak ibadahnya, karena beliau ingin tatkala amalnya itu diangkat, beliau itu sedang beribadah. Dan ternyata ibu bapak, di antara tempat diangkatnya amal saleh itu diantaranya adalah di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah di malam nisfu Sya'ban. Maka itulah kenapa para ulama itu membuat satu kebiasaan untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Dan juga riwayat yang lain tentang nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah SAW, Allah itu memandang hamba-hambanya. Kemudian Allah mengampuni semua hambanya, kecuali ada 2 kata Rasulullah yang tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Siapa dia? Yaitu al-musyrik dan al-musyahid. Orang yang musyrik dan orang yang masih bermusuhan. Kalau orang yang masih melakukan perbuatan kesyirikan dan orang yang masih bermusuhan di antara sesamanya, maka itulah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terkait tentang nisfu Sya'ban. Tapi nanti untuk mengelaborasi boleh nanti ditanya jawab. Nanti kalau pagi hari ini kajian tafsir kita ganti dengan acara desak Ustaz Saiful Bahri juga nggak apa-apa. Desak Ustaz Saiful Bahri. Kita bikin acara spesial. Tapi saya kadang sering disebut USB, Pak. USB Ustaz Saiful Bahri. Ada UAS Ustaz Abdul Somad, ada UAS Ustaz Adi Hidayat. Saya dipanggilnya USB. USB.
menyimpan data. Tapi bagus kata teman saya, bagus, banyak nanti menyimpan ilmu, menyimpan Al-Quran, menyimpan hadis. Bagus itu. Tempat menyimpan ilmu USB. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi kita sesah aja ke pagi hari ini, sesah. Serius tapi santai. Itu terkait tentang Syakban sebagai pengantar saja. Kemudian yang berikutnya, insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena sudah pertengahan, insya Allah berarti 15 hari lagi. Kalau Syakbannya berusia 30 hari. Karena kita tahu Ibu Bapak bahwa kalender Hijriah itu ada dua dia. Kalau tidak 29, 30. Kalau tidak 30, pasti 29. Lalu bagaimana terkait tentang terakhir Ramadan, persiapan bulan Ramadan? Salah satu yang harus kita pahami Ibu Bapak, atau yang harus dipersiapkan adalah i'dadul ilm, persiapan ilmu. Di antara persiapan ilmu yang kita lakukan adalah persiapan tentang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Ramadan itu sudah masuk atau belum. Karena ada riwayat di antara illah seseorang dilarang untuk berpuasa setelah pertengahan Syakban itu agar tidak terjadi kerancuan nanti. Mana dia berpuasa Syakban, mana dia berpuasa bulan Ramadan. Atau riwayat yang lain juga ini juga diberikan oleh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram bahwa larangan seseorang untuk mengawali sehari atau 2 hari sebelum Ramadan agar tidak terjadi kerancuan. Makanya yang harus kita pahami Ibu Bapak, bagaimana cara kita bisa tahu bahwa Ramadan itu sudah masuk, bahwa Syakban ini 30 atau 29. Karena kalau dia 29, maka besoknya harus berpuasa. Walaupun kata yang lain belum, ini kan baru 29, kan mungkin 30. Makanya ada 2 metode Ibu Bapak yang digunakan, atau bahkan nanti ada 3. Yang pertama ada namanya hisab. Yang kedua ada namanya ru'yatul hilal. Dan yang ketiga ada namanya imkanur ru'yah. Nah, yang pertama metode hisab, metode menggunakan perhitungan yang disebut dengan ilmu falakiyah. Ilmu falak itu artinya bintang. Karena salah satu patokan untuk mengukur waktu itu adalah perputaran bintang. Dalam hal ini matahari dan bulan. Maka ada satu ilmu yang disebut dengan ilmu falakiyah. Kenapa dia bisa dihitung Ibu Bapak? Karena Allah telah memutar bintang-bintang tersebut itu dengan perputaran yang teratur. Dalilnya, huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar, kemudian bulan itu memantulkan cahaya. Maka Allah telah menetapkan manzilah-manzilah, garis edar dari setiap planet itu untuk apa? Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Agar kamu tahu tentang bilangan waktu dan perhitungan tahun. Itu diantara hikmahnya kenapa Allah menetapkan manzilah atau garis edar dari semua planet itu dengan ketetapan, tidak pernah berubah, agar kita tahu tentang bilangan tahun dan perhitungan waktu. Maka itulah seiring dengan ilmu pengetahuan itu berkembang, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, maka ditemukanlah ilmu falakiyah. Jadi dia sudah bisa mengukur Pak, Syakban tahun ini 29 atau 30, Syakban tahun 2025 itu 30 atau 29,
Sya'ban 2026 sampai bahkan mungkin sampai 100 tahun berikutnya juga sudah bisa dihitung. Apa buktinya? Salah satunya kalender. Kenapa di kalender itu sudah ada jadwal sholat? Padahal kita belum tahu besok aja ini ada perubahan waktu nggak? Zuhur kapan? Tapi di kalender sudah ada. Zuhur sekarang 12:09. Besok zuhur 12:08. Itu dari mana tahunya, Pak? Karena adanya ilmu falakiyah atau ilmu hisab. Lalu bagaimana atau apa kaitannya hisab dengan penentuan Sya'ban atau awal Ramadan tahun ini? Saya baca di hasil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan bahwa Sya'ban tahun ini berusia 29 hari. Makanya tahun ini Ibu Bapak untuk awal Ramadan antara Muhammadiyah yang menggunakan hisab dengan pemerintah yang menggunakan ru'yatul hilal itu menetapkan atau akan terjadi perbedaan awal Ramadan. Muhammadiyah puasanya lebih dahulu, pemerintahnya belakangan. Apa sebabnya? Di hasil hisabnya semua, besok tanggal 10 Maret hari Ahad bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban. Hasil hisabnya itu ternyata sudah terjadi ijtimah, sudah terjadi konjungsi, sudah terjadi ijtimah, yaitu bulan itu sudah kembali lagi ke garis titik awalnya. Antara bulan, matahari dan bumi itu sudah berada dalam satu garis edar. Karena kan bulan itu berputar dia. Setelah dia berputar 29 atau 30 hari dia akan balik lagi. Nah, perjalanan bulan tahun ini di bulan Sya'ban ini dia balik lagi itu persis di titik awalnya itu pada jam 4 sore 29 Sya'ban hari Ahad tanggal 10 Maret. Oleh karena itu, karena dia sudah terjadi ijtimah, bulannya itu sudah balik pada posisinya yang awal, maka kalau dia kemudian bulan itu berjalan berikutnya, itu artinya bulan baru sudah muncul. Karena jam 4 itu Pak, dia sudah balik di titik awal, sementara maghrib belum tiba, maka dia sudah dianggap bulan baru sudah beredar. Berarti bulan baru berikutnya setelah Sya'ban apa Pak? Ramadan. Berapa ketinggian hilalnya? Ketinggian hilalnya itu 0 derajat 56 menit 28 detik. Itulah penyebabnya kenapa besok itu waktu diadakan ru'yatul hilal dilihat bulan secara langsung tidak mungkin bisa dilihat. Maka itulah insya Allah besok itu pemerintah akan menggenapkan menjadi 30 hari di bulan Sya'ban. Tetapi karena Muhammadiyah menyebutkan sudah wujudul hilal, orang bulan itu ke titik awalnya jam 4 sore, berarti ada kurang lebih 56 menit ke maghrib, atau ketinggian hilalnya masih 0 derajat tapi ada 56 menit 28 detik umur dari usia bulan baru itu, dan itu sudah dianggap terjadi wujudul hilal, sudah muncul hilal yang baru. Hilal itu Pak, bulan itu ada 3 namanya, hilal, qamarun, terus sama lagi apa satu lagi Pak? Badrun. Itu juga sama artinya bulan. Hilal itu artinya bulan baru Pak, yang bentuk sabit, yang kecil, itu namanya hilal. Kalau bulan itu bentuknya purnama, itu namanya badrun. Kalau bulannya sendiri namanya qamarun. Ketiga-tiga istilah ini juga dipakai untuk nama orang. Hilal,
Ibu juga ada Komariah, Ibu Komariah, itu nama bulan, itu artinya bulan. Nah, hilal itu bulan baru yang berbentuk sabit. Maka itulah penyebabnya kenapa besok itu akan terjadi perselisihan untuk awal Ramadan. Tetapi nanti untuk Idul Fitri tetap akan bareng, tetap akan sama. Apa sebabnya? Hasil hisabnya, karena hisab yang sudah kita ketahui, karena Ruyatul Hilal itu kita belum tahu kalau sebelum kita lihat. Hasil hisabnya itu nanti pada tanggal 29 Ramadan, tatkala dihisab ternyata bulannya belum ijtima, bulannya belum terjadi konjungsi, dia belum balik ke titik awalnya. Nanti ke titik awalnya itu jam 1 malam. Kalau jam 1 malam berarti sudah hari berikutnya. Nah, itulah penyebabnya Muhammadiyah menggenapkan Ramadannya menjadi 30 hari. Tapi kalau yang menggunakan Ruyatul Hilal, karena dia tadi menggenapkan Sya'ban yang menjadi 30 hari, dia belakangan puasanya. Jadi kalau yang pemerintah, dia jumlahnya 29 hari puasanya. Kalau pemerintah Muhammadiyah 30 hari, pemerintahnya 29 hari. Jadi terserah ibu bapak mau ikut yang mana. Mau yang 29 agak sedikitan puasanya. Mau yang 30 hari lebih banyak puasanya, lebih lama puasanya. Nah, itulah ibu bapak hadirin jamaah rahimahumullah terkait tentang keadaan Ramadan kita pada kali ini. Itu mungkin sebagai pengantar. Silakan mungkin kalau ada tanya jawab, jika nanti memungkinkan untuk kita lanjutkan terus Al-Quran. Silakan ibu bapak kalau ada pertanyaan. Silakan bapak-bapak, mungkin ada yang bertanya. Atau ibu-ibunya ada, Bu? Ada, Pak? Ada? Ada. Tak. Ada satu lagi bapak-bapaknya. Silakan Bu, pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Lili Musyarafah. Saya ingin menanyakan terkait dengan puasa. Kalau masih remaja dulu kan sering kita puasanya lowok-lowok gitu ya, atau bolong-bolong gitu ya, bolong-bolong. Kemudian terkait tadi puasa itu harus dibayar, dihutang, di sahur ya, dibayar hutang. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau yang sudah lama-lama waktu masih kita remaja gitu, apakah juga masih punya tanggungan hutang itu? Apakah dan jumlahnya pun juga mungkin nggak tahu gitu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bahwa hutang puasa adalah bagian yang harus tetap untuk ditolong. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Bagi orang yang sakit atau musafir, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi mengganti di hari yang lainnya. Nah, ini
dalilnya kewajiban untuk mengqadha puasa. Tapi kalau untuk mengqadha sholat yang sengaja ditinggal nanti diperselisihkan di antara ulama. Nanti kita bahas. Yang pertama tentang sholat, tentang puasa maksud saya, bahwa kewajiban seseorang yang tertinggal puasanya karena ada uzur seperti dari musafir atau dia sakit, maka dia berkewajiban untuk membayar di hari yang lainnya. Lalu bagaimana kaitannya dengan puasanya disengaja untuk ditinggalkan? Nah ini ada dua, bahkan ada tiga pendapat ulama kalau kita bisa baca dalam Islam Adillatuhu wa Ba'd Zuhri. Yang pertama bahwa dia tetap berkewajiban untuk mengqadha sekalipun itu sengaja. Tapi ada pendapat yang kedua, karena dia disengaja maka dia tidak bisa diqadha. Karena itu dia hukumnya berdosa besar. Dia hanya berkewajiban untuk bertaubat kepada Allah. Tapi saya lebih cenderung untuk memilih pendapat yang pertama, bahwa walaupun itu disengaja, bukan karena sakit atau musafir dan batas yang dibolehkan untuk wajib diqadha, maka yang sengaja pun lebih wajib untuk diqadha. Yang sakit atau musafir pun dia berkewajiban untuk diqadha. Maka itulah pendapat ulama yang pertama. Apalagi yang disengaja, walaupun itu memang berdosa, tapi untuk menyempurnakan taubatnya, sesungguhnya dia yang lebih berkewajiban, lebih wajib mengqadha karena sengaja. Nah, itu alasan yang pertama yang menyebutkan sekalipun itu sengaja. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kebanyakan saya Pak Ustaz, saya benar-benar mulai puasa itu setelah nikah Pak Ustaz. Nikahnya usia berapa? 25. Baliknya usia berapa? Usia 15 tahun. Berarti ada berapa tahun Pak? Ada 10 tahun. 10 tahun Pak Ustaz kalau diqadha. Masya Allah. Nah, itu juga belum bolong Pak Ustaz. Nah gimana caranya? Coba hitung ibu, perkirakan berapa setiap tahunnya yang bolong, kalikan berapa tahun. Kira-kira kayaknya Pak Ustaz ada mungkin 5 kali dari bolong sebulan. Berarti 5 kali 10. Berarti ibu harus mengqadhanya 50 hari. Kalau perkiraannya yang bolong tiap tahun itu 5. Tetapi dalam kaidah seperti itu Pak, dia tidak boleh hitungannya itu berdasarkan kesesuaian, tetapi dia harus ditambah dalam ibadah. Sebagaimana orang kalau terlupa rakaat salat, misal dia salat zuhur, dia di rakaat keempat itu bingung, ini keempat apa ketiga ya? Padahal 4 rakaat itu Pak. Tapi karena lupa, itu karena khusyuk mereka. Maka khusyuk itu hudurul qalb, menghadirkan hati. Ya mungkin hatinya tak kemana gitu ya. Mikirin utang, mikirin banyak pekerjaan, ya kan? Mikirin kalah, malah jadi caleg gitu. Masih betul senang gak ada yang namanya jadi caleg? Gak ada banjir. Alhamdulillah. Berarti gak ada yang berpotensi stres ya kan? Nah, caranya itu kalau dia tertinggal, dia lupa rakaatnya, sementara sudah lupa, tapi lupa dia rakaat 3. Jangan ambil 4, tapi ambil 3. Walaupun itu dia sudah 4, jadi dia sholatnya sampai 5 rakaat, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh mengambil yang sedikit. Ini 3 atau 4 ya, 4 aja ambil 4, itu nggak boleh. Kayaknya udah lupa gitu, nyari yang enak lah ya. Makanya ambil yang sedikit.
kemudian tambah lagi satu, nanti setelah terakhir baru disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah begitu caranya. Perkirakan berapa? Jika dia 50, maka tambah. Terserah itu perkiraannya tadi, agar dia menambah dari perkiraan tersebut untuk menyempurnakan keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, makasih Kiai. Yang pertama, apakah masih terjadi perbedaan ketika waktu sahur terdengar imsak, kemudian antara imsak dan waktu subuh, sebelum waktu subuh masih boleh minum atau makanan yang mungkin tersisa, apakah masih boleh? Jadi antara pengumuman di masjid sudah imsak, kemudian ketika imsak sampai subuh sebelum adzan, apakah masih boleh kita minum? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah termasuk perbuatan yang mengurangi pahala puasa apabila ketika kita chat di media WA atau dan sebagainya yang dapat menyinggung perasaan orang lain, atau gibah di WA, tidak pakai mulut sih, tapi pakai jari, share, kemudian dapat menimbulkan fitnah dan seterusnya, apapun namanya, atau ini kan penghitungan capres belum selesai, biasanya bla 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 bla, apakah itu akan mengurangi pahala puasa atau tidak? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tentang imsak. Makna puasa dalam kitab Siyam yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, al-imsak as-shaum atau as-siyam ay al-imsak. Berpuasa itu artinya menahan. Artinya seseorang yang berpuasa itu dia berkewajiban untuk imsak, yaitu menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga jangan lupa terhadap hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini juga jauh lebih penting. Artinya puasa kita tidak hanya kita tahan dari hal yang membatalkan dari secara fikihnya, tetapi juga dari sisi pahalanya. Ada istilah imsak. Imsak ini adalah metode yang terdapat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa dia ada istilah imsak? Sementara kita berpuasa itu dari fajar, dari waktu subuh. Nanti ibu bapak bisa lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, bahwa mulai puasanya itu adalah dari fajar. Fajar kita tahu maknanya adalah subuh. Jadi mana yang betul Pak Ustaz? Sekarang imsak itu 10 menit sebelum subuh. Kita tahu kalau kita belajar tentang perbandingan mazhab, ada yang menarik dari mazhab Syafi'i itu namanya al-ikhtiyar. Apa Pak? Al-ikhtiyar, kehati-hatian. Maka yang paling tinggi kehati-hatiannya kalau dalam fikih adalah mazhab Syafi'i. Sampai pun bersentuhan antara suami istri, beliau membatalkan untuk diikhtiar. Sementara banyak hadis yang menyebutkan Rasulullah dalam pergi sholat mencium istrinya tidak berwudu lagi, atau tatkala Aisyah kehilangan Rasulullah di malam harinya tatkala sedang tidur, kemudian dia mencari, ternyata beliau menemukan memegang kaki Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang sholat. Itu tidak membatalkan. Lalu mazhab Syafi'i membatalkan. Maka di sini ada dua. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan tidak batal, kalau mazhab Syafi'i membatalkan. Kalau Imam Malik dua. Kalau bersentuhan suami istri karena syahwat
maka batal. Tapi kalau tidak karena syahwat maka tidak batal. Jadi pertengahan. Ini kita lihat di sini al-ikhtiyarnya Imam Syafi'i sangat tinggi. Kehati-hatian, termasuk istilah imsak. Imsak ini bagian dari metode al-ikhtiyar, kehati-hatian. Bukan berarti mulai puasanya itu dari imsak sebenarnya. Mulai puasanya itu semenjak azan berkumandang. Banyak yang dia hadis-hadis sahih. Di antara yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa kata Rasulullah, kalau kamu mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum, yang dikumandangkan oleh yang dikumandangkan oleh Bilal, maka makanlah. Tapi kalau kamu mendengar Abdullah bin Umi Maktum azan, maka tahanlah. Karena dulu di zaman Rasulullah ada azan 2 kali azan sebelum subuh, yaitu azan 1 sebelum subuh dan azan subuhnya. Maka Rasulullah menyuruh untuk mulai menahan itu semenjak azan subuh. Lalu bagaimana dengan imsak ini? Yang tadi saya sampaikan bahwa imsak ini adalah metode Syafi'i untuk al-ikhtiyar, untuk kehati-hatian. Artinya jangan sampai ibu bapak lagi makan sahur, lagi sedang minyak, tiba-tiba di Baitul Musnah sudah azan. Ibu lagi makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi makan, rendang, bersama jengkol lagi. Ini mau dilepen saya, dia akan apa? Bahkan, maka itulah kata mazhab ini 10 menit sebelum sebelum azan itu sudah jangan makanlah. Sudah sikat gigi, sudah siap-siap mau ke masjid. Khawatir kita nggak tahu kan, disangka dia jam, dia kalender. Ternyata kalendernya misal subuhnya jam 5. Dia lihat kalender kemarin, ternyata hari ini subuhnya jam 5 lewat 5 menit. Sebentar dia kira masih 5 menit lagi kan dia makan. Nah, waktu dia makan sementara sudah azan. Maka metode imsak itu namanya al-ikhtiyar. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau seandainya seseorang itu masih makan tatkala imsak? Tidak ada masalah. Karena mulai puasanya itu adalah tatkala terbit fajar, tatkala azan subuh. Metode imsak itu adalah untuk al-ikhtiyar. Kemudian yang terakhir, ya tentang cek. Ini lagi cek-cekan ya kan, tentang yang kalah sama yang menang. Ini bikin sakit hati juga ya. Maka sekarang saya udah jarang lihat Facebook, udah jarang. Yang komentar orang jangan, biarin aja ya. Karena kalau menang kan ngomong banyak, ngapain bawahnya? Yang kita yang kalah ini. Bagaimana kalau misal itu menyinggung perasaan orang? Maka yang tadi saya sampaikan bahwa yang perlu ditahan itu selain yang membatalkan puasa, juga yang membatalkan pahala puasa. Maka kata Rasulullah, tidak ada gunanya seseorang yang berpuasa tetapi dia masih belum bisa meninggalkan kebohongan. Maka dalam hadis yang lain, tatkala dia berpuasa, hendaklah dia menahan diri dan perbuatannya untuk tidak melakukan hal yang bodoh. Apa itu? Yaitu dia bertengkar, yaitu dia bertikai. Maka kata Rasulullah, kalau ada seseorang yang mencaci makimu sementara kamu sedang berpuasa, jangan dilawan. Cukup mengatakan inni shaim, inni shaim. Mohon maaf Pak, jangan marah-marah Pak. Saya ini lagi puasa Pak. Jangan menghina saya Pak. Saya udah berkalah tapi sabar Pak. Habis awas saja bisa marah Pak ya. Apa saja bisa marah. Balas Pak. Cukup mengatakan ini shaim. Mohon maaf Bu, saya lagi puasa Bu. Jangan ngomong-ngomong. Nanti suaminya kalau ngomong gitu Bu, jangan ngomong-ngomong Pak. Ini lagi puasa. Lagi puasa. Akan nanti Pak,
Kalau istrinya ngomel belum diberikan baju lebaran, Bu, yang ngomel-ngomel Bu, ini kita lagi sedang puasa. Ibu kalau mau ngomel nanti pas selesai lebaran. Ibu udah lewat dan beli baju. Nah itulah ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah. Maka tahan sekiranya itu tidak bermanfaat, sekiranya itu bisa menyinggung perasaan orang, maka tahanlah diri kita dari melakukan tindakan kebodohan kepada semua, baik dari itu dari menyakiti maupun menyinggung perasaan orang lain. Boleh jadi pahala puasanya tidak batal, tetapi yang perlu kita jaga adalah batalnya pahala puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin masih banyak ada pertanyaan karena sudah waktu syuruk jam 6 lewat 5. Ibu bapak juga sudah mulai khusyuk semua, sudah mulai gelisah semua. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, saya secara pribadi ibu bapak, jika ada mungkin tutur kata saya, perilaku saya menyinggung perasaan ibu bapak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin gak Pak? Alhamdulillah. Dan insya Allah ibu bapak juga sudah saya maafkan. Memang saya pernah ngeselin Pak Ustaz, enggak, cuma dikit doang nih. Kalau pas ceramah, ngobrol pas ceramah, tidur dikit doang nih. Tapi sudah saya maafkan ibu bapak. Dan mungkin ini yang harus saya sampaikan. Doa. Baik, untuk keberkahan kali kita, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan besok, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang luas, halal dan barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.